Sedangkan ihsan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul, anta amudallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Nah, seolah, serasa-rasa. Kalaupun kau belum bisa seperti itu, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, jadi makanya ada dua pola beribadah ini. Ada pola ibadah seolah melihat Allah. Ini pola ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Atau disebut pola arif billah. Ada pola seolah dilihat Allah. Nah, itu beda. Ya. Jadi ada pertama seolah melihat Allah. Yang kedua seolah dilihat Allah. Kalau seolah melihat, itu pola ibadahnya arif billah. Yang sudah ma'rifat, mengenal Allah. Ada yang disebut pola ibadahnya abid. Dia rajin. Salatnya rajin, puasanya rajin. Umroh tiap bulan, umpama begitu. Hajinya sudah berulang-ulang. Itu namanya beribadah. Cuman dia nggak mengenal Tuhan yang dia sembah itu siapa. Yang dia tahu nama Tuhan. Nama Tuhan itu Allah nama. Tapi siapa yang punya nama ini? Nah, dia nggak tahu. Sehingga kadang-kadang kita timbul ilusi gitu. Kita menyembah Allah seolah-olah kita berhadapan. Seperti apa berhadapannya? Nah, cobalah cek, nggak usah dijawab Bapak Ibu. Kita sholat subuh tadi. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri. Kamu sholat, ingat aku. Nah, Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat, tentu ingat kepada Allah. Nah, bagaimana caranya ingat Allah? Yang diingat itu apanya Allah? Namanya, ciptaannya, atau zatnya. Nah, kita katakan kita mengingat Allah. Apanya kita ingat? Kadang-kadang yang diingat itu nama. Alif, lam, lam, ha. Nama. Yang diingat bukan nama. Justru yang bernama. Yang punya nama. Itu yang diingat. Nah, kalau kita hanya tahu nama saja, nah disinilah kadang-kadang sudah lama beragama Islam, tetapi perintah tidak dilaksanakan, larangan malah dikerjakan. Karena dia nggak ngerti siapa sebenarnya Tuhan Allah itu. Kadang-kadang timbul hanya ilusinya saja. Nah, menyembah Allah itu mesti kepastian, Pak. Nggak bisa kita ragu-ragu. Harus ada kepastian. Maka ada keyakinan, itu ada 7 tingkatan keyakinan. Pertama disebut dengan zon, praduga. Nah, sudah itu waham, nyangka-nyangka. Kadu syak yang ketiga. Nah, ini praduga atau persangkaan, ya, antara waham dan syak ini sama-sama ragu sebenarnya. Sama-sama ragu. Dia belum ada ketetapan. Ya. Kalau zon itu praduga, nyangka-nyangka. Nah, kalau waham dan syak ragu-ragu. Tapi bedanya kalau waham itu ragunya lebih banyak yang negatif. Kalau syak udah banyak positifnya. Naik lagi menjadi yakin. Ya, tapi yakin ini tidak punya dasar, tidak punya ilmu. Cuman dia yakin, yakin betul dia Allah kuasa, yakin betul dia Allah, tapi nggak paham, nggak ada ilmunya, hanya yakin aja. Nah, ini labil ini, Pak. Nah, yang model-model begini, kalau terdesak dilepasnya keyakinannya. Maling itu boleh kecuali terpaksa, katanya. Nah, ini yang labil. Ya. Kenapa? Karena dia belum ada ilmunya. Setelah dia belajar, mau disebut ilmu yakin. Yakin berdasarkan pengetahuannya. Dia bukan ikut-ikutan lagi.
Kalau yang ini yakin saja, kenapa bapaknya orang Islam, maknya orang Islam, kakek nenek orang Islam. Yakin dia, kata kakek, kata nenek, kata mak, kata bapak, Tuhan itu Allah katanya. Tapi di sini nggak paham begitu. Tapi setelah dia belajar, paham betul dia, maka dia tahu, maka disebut ilmu yakin. Yakin karena dia sudah ngerti. Ya. Naik kepada yang keenam, dia telah menyaksikan sendiri keyakinannya itu. Ya, disebutlah ainul yakin. Nah, setelah dia merasakan, maka disebut hakul yakin. Maka ada 7 tingkatan keyakinan itu. Zon, waham, syak. Yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Saya ambil contoh. Umpamanya kita ini pergi ke hutan rimba. Ya. Lalu kita menemukan sebuah pohon. Pohonnya kecil, sebesar telunjuk. Lebat buahnya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, kita ini baru pertama kali ngelihat ini buah kayak gini ini. Lalu kita menduga-duga, ini boleh dimakan apa enggak ya? Nah, mengira-ngira, ini apa namanya enggak ngerti. Yang kita kira-kira ini boleh enggak ini dimakan? Nah, lagi mengira-ngira itu, datanglah orang. Lagi apa, Pak? Ini lagi memperhatikan buah di pohon ini. Kok bagus benar ini. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Oh, ini namanya cabai, Pak. Kata orang tadi. Oh, ini cabai ya? Cabai. Ya dah. Cabai ini rasanya manis. Karena kalau merah kan manis itu. Karena kata orang, kalau ibu-ibu itu bibirnya merah, ibu-ibu manis katanya. Jadi pedomannya cuma itu aja, merah. Iya juga ya. Nah, lalu dia sudah yakin sudah yakin. Nah, lalu kemudian datang lagi satu orang, lagi apa-apa. Ini lihat cabai ini. Kata si bapak itu ini namanya cabai. Oh benar Pak, ini cabai, ini manis. Nah, udah agak tambah yakin nih. Datang lagi satu orang, lagi apa-apa. Lagi ngelihat ini katanya cabai, tapi rasanya manis. Oh enggak Pak, ini pedas ini. Nah, mulai bubar. Nah, yakin itu mulai bubar. Mulai ragu. Nah, tapi masih berat kepada manisnya, karena lebih banyak ngomong manis daripada yang ngomong pedas baru kamu sendiri. Ini yang ngomong pedas sudah 10 orang loh. Nah, tapi yakin dia ini manis ini. Datang lagi satu itu. Oh ini pedas Pak. Datang lagi satu pedas. Banyak yang ngomong pedas berubah keyakinannya. Ya, menjadi syak. Nah, tadinya manis, yakin betul manis, tapi kemudian banyak yang mengatakan ini pedas, akhirnya berubah keyakinannya dari manis menjadi pedas. Gitu ya. Nah, ini namanya sudah ya syak, sudah syak tadi. Nah, tapi tetap saja dia masih meyakini itu adalah ragu-ragu. Apakah manis, apakah pedas. Ya. Lalu ada keyakinan, tapi keyakinan ini karena sudah lebih banyak orang yang mengatakan pedas, timbullah keyakinan. Oh, kayaknya ini lebih yakin saya ini pedas ini, bukan manis. Nyatanya yang ngomong pedas sudah banyak, udah 50 orang. Yang manis cuma 10 orang tadi. Nah, ya timbul keyakinan. Tapi keyakinan ini masih belum ada dasar. Hanya keturunan. Ada kata orang. Lalu datang lagi satu orang. Lagi apa Pak? Ini lagi ngelihat pohon ini ada buahnya. Kata orang ini cabai. Benar Pak, ini cabai. Kata orang ada manis. Ada yang satu lagi pedas. Tapi saya lebih yakin ini pedas. Karena banyak yang ngomong pedas. Kata orang benar Pak, ini cabai namanya. Rasanya pedas. Ini gunanya untuk nyambel atau untuk gulai. Caranya ini ditanam. Bijinya yang ditanam. Nanti tumbuh dia. Gitu ya. Nah ini ada yang cabai rawit. Ada yang cabai setan. Kan sekarang kan ada cabai setan.
Ada yang panjang, ada yang pendek. Oh, itu gunanya. Iya, nah mulai berilmu dia. Nah, berilmu tahu gunanya cabai ini apa, tumbuhnya di mana, cara nanamnya bagaimana. Nah, lebih yakin. Nah, setelah dia tahu, maka disebut ilmu yakin. Yakin karena dia sudah memahami, sudah berilmu. Oh, ini namanya Allah, dia punya zat, punya sifat, gitu ya. Ada af'al, gitu ya. Ada asma. Allah itu mengutus para rasulnya. Mulai ada keyakinan, ilmu yakin. Nah, begitu dia sudah punya ilmu yakin, datang ada lagi satu. Ya. Ada lagi apa, Pak? Ini ngelihat pohon, ini katanya cabai, katanya pedas. Ini itu gunanya untuk nyambal, untuk nyayur. Oh iya Pak, katanya. Ini saya ambilnya. Diambilnya satu biji cabai itu lalu dimakannya. Pedas, merah bibirnya ini, kepedasan. Oh, tambah yakin dia. Oh, ini pedas benar ini. Bohong mereka yang mengatakan manis itu. Dia sudah menyaksikan betul itu. Namanya ainul yakin. Yakin karena sudah menyaksikan betul orang makan cabai itu kepedasan. Nah, sekarang dia sendiri ambil cabai itu lalu dimakannya. Benar pedas. Nah, hakul yakin. Nah, dia sendiri yang merasakan. Walaupun banyak orang katakan cabai itu manis, enggak mau dia terima lagi. Kenapa? Saya sudah merasakan cabai itu. Pedas benar. Nah begitulah kita berkeyakinan, Pak. Ya. Sekarang kita berkeyakinan kepada Allah itu berdasarkan ilmu apa berdasarkan keturunan atau berdasarkan cerita.